Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat walafiat ya, dan tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama kakak Nina Uyana SM. Kakak merupakan mahasiswa KKN tematik COVID-19 dari Universitas Syekh Kuala tahun 2020, dan kakak juga merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan biologi Universitas Syekh Kuala angkatan 2017. Oke adik-adik sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri tumbuhan sebagai makhluk hidup. Oke, adik-adik di rumah pasti sudah mengetahui bukan apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Ya, tepat sekali. Makhluk hidup itu merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau untuk melanjutkan perkembangan bentuk hidupnya. Kita manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu merupakan contoh dari makhluk hidup. Nah, di video ini kita khusus membahas mengenai ciri-ciri tumbuhan sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena untuk manusia dan hewan, ciri-ciri makhluk hidupnya sudah tidak jelas. Sedangkan pada tumbuhan, ciri-ciri makhluk hidupnya tidak terlihat jelas. Misalnya, bagaimana sih tumbuhan itu bernafas? Bagaimana sih tumbuhan itu bergerak? Nah, di sini kakak akan membuat adik-adik lebih memahami bagaimana sih tumbuhan itu bernafas, bagaimana sih tumbuhan itu bergerak, dan lain-lain sebagainya. Makanya, simak terus ya penjelasan kakak di video ini. Salah satu ciri makhluk hidup yang paling mudah diamati adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan pada tumbuhan diawali dengan buah yang tumbuh menjadi semai, kemudian selanjutnya tumbuh menjadi pohon dewasa. Pertumbuhan pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal diantaranya meliputi air, suhu, udara, kelembaban, dan nutrisi. Jadi adik-adik, ciri selanjutnya yaitu tumbuhan bernapas. Tumbuhan bernapas menggunakan mulut daun atau stomata. Nah, struktur stomata dapat dilihat pada gambar ini. Setelah diperbesar menggunakan mikroskop, tampak yang bulatan seperti merah itu. Kemudian lentisel. Selain stomata, tumbuhan juga bernapas dengan lentisel. Lentisel terdapat pada kulit cabang dan ranting. Sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berikut video pembuktian tumbuhan dapat bernapas. Nah, setelah kita diamkan selama 2-3 hari, nah, inilah bukti bahwa tumbuhan itu bernapas loh. Dia juga mengeluarkan karbon dioksida sama seperti kita manusia dan juga seperti hewan yang mengeluarkan karbon dioksida. Ini adalah contohnya, uap-uap air ini merupakan contoh atau bukti bahwasanya tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida. Di sini juga ada contoh lainnya. Nah, dapat dilihat dengan jelas ya adik-adik sekalian, dia selama 2-3 hari dibalut dengan plastik, maka akan tampak gelembung-gelembung seperti ini, gelembung-gelembung air. Oke. Ciri selanjutnya adalah tumbuhan bergerak. Tumbuhan bergerak secara stasioner atau pasif. Gerakannya dipengaruhi oleh rangsangan seperti cahaya dan sentuhan. Nah, pada gambar berikut adik-adik bisa lihat kan, tumbuhan yang tumbuh di dalam kotak keluar bergerak mengikuti arah cahaya dari luar kotak yang dilubangi. Ciri selanjutnya adalah tumbuhan peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah segala sesuatu yang dapat memicu munculnya tanggapan atau respon pada makhluk hidup. Contoh tumbuhan yang peka terhadap rangsangan adalah putri malu. Nah, berikut video pembuktiannya. Ini adalah tumbuhan putri malu. Di sini kita akan melihat ciri dari makhluk hidup berupa tumbuhan yang dapat peka terhadap rangsangan, yaitu putri malu. Perhatikan baik-baik. Nah, dia akan mengatup jika kita sentuh. Nah, itulah ciri dari tumbuhan peka terhadap rangsangan. Tumbuhan membutuhkan makanan. Tumbuhan membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Energi yang diperoleh digunakan untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menanggapi rangsangan.
Tumbuhan dikenal sebagai makhluk hidup autotrof, yakni yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Berikut alur proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan memerlukan yang pertama gas karbon dioksida yang diambil dari udara bebas oleh mulut daun atau stomata. Yang kedua, air yang diambil dari dalam tanah oleh akar-akar tumbuhan. Kemudian kedua bahan ini akan bereaksi dengan bantuan klorofil yang terdapat di daun dan cahaya matahari. Adapun hasil dari proses fotosintesis ini yaitu yang pertama ada glukosa atau gula dan oksigen. Gula atau glukosa biasanya disimpan oleh tumbuhan sebagai cadangan makanan yang terdapat di akar, batang, biji-bijian, dan buah-buahan. Sedangkan oksigen dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Ciri selanjutnya yaitu tumbuhan berkembang biak. Makhluk hidup termasuk tumbuhan pasti berkembang biak. Tujuannya untuk mempertahankan jenisnya. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah proses berkembang biak tumbuhan tanpa fertilisasi. Vegetatif ada dua, vegetatif alami dan buatan. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami yaitu rizoma atau rimpang pada jahe, stolon atau geragi pada stroberi, umbi lapis pada tumbuhan bawang, umbi batang pada kentang, kemudian umbi akar pada wortel, dan tunas pada pisang, juga ada tunas daun pada cocor bebek. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Ada stek, merunduk, mencangkok, kemudian menyambung, dan menempel. Yang kedua, perkembangbiakan generatif. Generatif adalah proses perkembangbiakan melalui fertilisasi. Berdasarkan perantaranya, proses perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 4. Yang pertama, anemogami, yaitu proses penyerbukannya dengan bantuan angin, zoidiogami dengan bantuan hewan. Biasanya hewannya itu berupa insekta. Contohnya seperti lebah dan kupu-kupu. Selanjutnya ada hidrogami, yakni penyerbukannya dengan bantuan air. Dan yang terakhir antropogami, yakni penyerbukannya dengan bantuan manusia. Adik-adik, sekian dulu penjelasan dari kakak. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat untuk adik-adik semua. Nah, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.